Hai Indonesian, ketemu dengan saya Dian Masyita. Saya adalah pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kali ini kita akan membahas mengenai risk and return yang merupakan salah satu dari konsep dasar manajemen keuangan. Apa itu risk dan apa itu return? Risiko adalah kemungkinan menderita kerugian, sementara return adalah tingkat pengembalian atau keuntungan dari suatu investasi. Mengapa investasi menjadi menarik? Karena investasi itu membuat seseorang dapat mendapatkan keuntungan yang di atas rata-rata. Nah, kalau seandainya masa depan itu mudah ditebak, maksudnya harga saham besok kita tahu, 2 minggu lagi kita tahu, investasi jadi lebih mudah. Tetapi karena masa depan itu uncertainty dan tidak pasti, teori investasi menjadi hal yang paling penting untuk dipelajari. Investasi ada di satu single aset, bisa juga portofolio investasi. Artinya berbagai macam investasi portofolio yang dijadikan suatu peluang mendapatkan keuntungan. Kita akan pelajari juga mengenai bagaimana suatu risiko dihitung dan bagaimana suatu return dihitung. Di sini kita akan mendapatkan juga informasi mengenai bagaimana probabilitas suatu investasi. Ada kondisi yang booming, ada yang moderat atau netral, ada juga yang kondisi yang krisis. Probability itu yang akan juga mempengaruhi suatu risiko investasi. Itu juga yang akan mempengaruhi expected return dari suatu investasi. Investasi ini merupakan hal yang sangat menarik dan selalu menjadi pembicaraan yang cukup signifikan di masyarakat kita, karena investasi menawarkan banyak sekali peluang untuk mendapat keuntungan, dan itu juga dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat yang ingin mengambil keuntungan dari masyarakat. Salah satunya adalah investasi bodong. Mungkin Anda sering mendengar yang namanya first travel, langit biru, kasus Koperasi Cipaganti, dan berbagai masalah investasi bodong lainnya. Kenapa masyarakat kita gampang sekali mempercayai tawaran investasi bodong tersebut? Karena mereka tidak mengerti mengenai konsep risk and return. Sebenarnya sederhana, yang namanya return adalah harga suatu investasi, misalkan saham, harga saham hari ini dikurangi harga saham waktu yang lalu, ditambah dengan cash flow yang terjadi selama investasi tersebut dibagi dengan harga saham periode masa lalu. Itulah yang disebut dengan return. Tetapi apabila kita memiliki investasi lebih dari satu aset, misalkan 2, 3, 4 macam aset, kita menghitung dengan portofolio investasi. Cara menghitung portofolio investasi adalah dengan mengalihkannya return historical dari investasi tersebut dikalikan dengan probability. Probability-nya apa? Bisa probability booming, bisa netral atau moderat, atau juga krisis. Kita kalikan keuntungan historikal tersebut dengan kondisi krisis, booming, atau netral tadi, sehingga kita mendapatkan berapa ekspektasi atau harapan keuntungan yang kita harapkan dalam suatu portofolio investasi. Nah, begitulah yang namanya menghitung risk and return. Itulah yang membuat masyarakat gampang dibohongi karena mereka tidak mengerti bahwa setiap investasi memiliki risiko tertentu, return yang diinginkan sebesar-besarnya untuk risiko tertentu atau risiko kecil dengan return tertentu. Dua kombinasi itulah yang akan dipilih dalam memilih portofolio investasi. Ada hal lain yang menarik dalam menghitung peluang kemungkinan keuntungan investasi. Apabila return yang diberikan, yang ditawarkan itu sangat tinggi, lebih besar daripada tingkat suku bunga bank yang berlaku sekarang, kita harus hati-hati. Apabila dijanjikan keuntungan investasi tersebut secara tetap tinggi di periode yang sangat panjang, Anda harus berhati-hati karena investasi sifatnya adalah dinamis. Dia bisa rugi dan dia bisa turun dan naik. Sehingga kalau mereka menjanjikan keuntungan tetap jangka panjang dengan nilai yang jauh lebih besar daripada suku bunga deposito di bank yang saat waktu tersebut berlaku, Anda harus hati-hati karena
resikonya pasti besar. Mengapa risikonya besar? Karena ada hal yang dijadikan indikator sederhana dari suatu investasi tersebut bodong atau tidak. Apabila keuntungan yang ditawarkan itu lebih besar daripada suku bunga deposito, harusnya bank yang memiliki dana pihak ketiga yang sangat besar akan langsung berinvestasi kepada tawaran tersebut. Tetapi ini tidak. Kebanyakan investasi bodong menawarkan option investasi kepada masyarakat banyak. Kenapa? Karena masyarakat banyaklah yang mudah dibohongi dan melakukan class action itu sangat mahal biayanya. Sehingga sangat aneh apabila kalau seandainya keuntungan investasi itu sangat besar, harusnya bank bersegera menyambut investasi tersebut. Tetapi kenapa bank tidak mau? Karena bank sangat tahu, mereka memiliki ahli-ahli ekonomi yang sangat mengerti mana suatu investasi yang layak dan mana yang bodong. Sehingga masyarakat harus sangat berhati-hati apabila mendapatkan tawaran yang seperti itu. Sekali lagi saya akan katakan, apabila menawarkan sangat jauh keuntungan dari suku bunga bank yang berlaku, kemudian waktunya tetap dan panjang, dan keuntungannya sangat tinggi. Sehingga satu hal poin yang mereka langgar adalah high risk high return, di mana risiko tinggi biasanya diiringi oleh return yang tinggi. Risiko rendah biasanya menghasilkan keuntungan yang rendah saja. Kalau ada risiko rendah tapi untungnya tinggi, itu hanya sementara sifatnya. Dan itu dipertanyakan karena secara natural hukum alamnya itu tidak mungkin. Pada saat ada keuntungan yang sangat tinggi tapi risikonya rendah, orang akan berburu dan bersegera masuk investasi tersebut, sehingga investasi tersebut akan kembali ke equilibriumnya lagi, yaitu return yang sedikit di atas harga pasar. Nah, itulah sekilas mengenai konsep risk and return yang bisa masyarakat atau pembelajar pahami bahwa no free lunch di sini. Artinya tidak ada keuntungan yang sangat tinggi tetapi risikonya rendah. Sehingga Anda harus sangat-sangat memahami bahwa setiap tawaran harus dipelajari apa bisnisnya, siapa di balik bisnis tersebut, dan juga bagaimana perhitungan risiko mereka. Terima kasih, sekian pembahasan risk and return dari saya. Jangan lupa minggu depan kami akan memberikan materi working capital dan capital budgeting. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.